Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Dimas Dwi Prayata. Saya di sini mau bodo amat. Saya akan mewawancara 3 teman saya dari prodi yang berbeda-beda, fakultas yang berbeda-beda. Di sini ada Ilman, di sini Japip, di sana ada Rizal yang baju merah. Ini ada Fahmi tapi nggak ditanya karena Fahmi sekelas jadi nggak bisa ditanya. Narasumber pertama, asik. Japip Aprilian. Saya tanya pertanyaan pertama ya Mas ya. Coba pertama sebutin dulu Pancasila sama jelasin masing-masing lambangnya. Pertama Pancasila. Apa? Satu? Yang ke satu. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertama itu kan lambang bintang nih. Apa maknanya kira-kira? Mana bintang tuh? Bintang itu kan tinggi, jadi kayak mungkin derajatnya yang paling tinggi dari yang lain, lambang-lambang yang lain. Makanya itu kan yang pertama kan ketuhanan, makanya ditaruh paling tinggi. Kalau rantai, sila kedua persatuan, kenapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, bro. Oh iya. Nah, terus yang kedua nih kan lambangnya rantai kan? Ya makasih bang. Gimana? Ya rantai itu berarti memaknai seperti rantai itu kayak apa? Gimana ya? Bentar dulu, kasih saya mikir. Oh, rantai itu rantai itu kan yang susah putus kan, jadi tetap menyambung. Jadi tetap menyambung rantai itu yang agar tidak susah biar kita putus. Adil beradab ya. Ya, biar tetap adil semua. Persatuan pohon beringin. Terus yang ketiga persatuan Indonesia, lambangnya itu pohon beringin. Kenapa? Jadi persatuan Indonesia tuh diibaratkan ini kan pohon beringin. Terus pohon beringin misalkan nih ada hujan. Nah, kalau mau berteduh kan berarti semuanya tetap jadi ke satu tempat kan, misal di pohon beringin itu aja. Makanya bersatu ya. Jadinya biar tetap bersatu semua, berdempet-dempetan. Aneh musyawarah sama banteng gimana tuh? Terus yang keempat tuh yang banteng tuh diibaratkan begini. Oke. Kan kita punya pendapat yang kuat nih. Ya. Tapi juga kita tidak bisa membenarkan pendapat kita itu, karena siapa tahu ada pendapat lebih baik atau ada pendapat yang lebih masuk akal lah dari kita. Makanya kita tidak bisa semena-mena dengan pendapat kita sendiri. Jadinya itulah artinya lambangnya. Terakhir coba padi dan kapas, kenapa dimaksudkan keadilan? Keadilan sosial itu padi dan kapas. Ini ibaratkan ini padi dan ini kapas. Walaupun walaupun padi dan kapas ini berbeda, tapi kan tetap adil bawaannya. Misalnya nilai-nilai keadilannya kan seperti udah sekian belum? Bentar dulu. Tetap ibaratkan walaupun padi dan kapas tetap menjadi Bhinneka Tunggal Ika yang seperti tetap berbeda-beda tapi satu tujuan. Iya, itu intinya, satu tujuan pun berbeda-beda. Itulah artinya dari lambang kelima. Asik. Ya lanjut pertanyaan kedua. Kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Ayo. Kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Jadi begini. Jadi gimana tuh? Kan Pancasila itu adalah landasan hidup kita semua warga Indonesia. Jadi kalau nih misalnya tidak ada Pancasila, nggak ada, apa landasan hidup seseorang? Bakal rusak, bakal pecah, bakal hancur Indonesia kalau tanpa Pancasila. Berarti tujuannya biar nggak hancur ya? Iya. Lanjut boleh? Pertanyaan ketiga. Menurutmu seberapa relevan Pancasila dengan kondisi saat ini? Kalau menurut saya dari kelima sila tersebut masih relevan dengan hidup kita saat ini ya. Contohnya yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu di sini kan bukan hanya orang Muslim saja, tapi masih banyak kebebasan untuk beragama tuh masih banyak di sana. Masih bisa lah. Masuk sila kedua berarti kan toleransi. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, tetap kita tuh harus
masuk juga toleransi ke sila Pancasila yang kedua. Lanjut nih keempat nih. Coba contoh-contoh dong sehari-hari gimana? Nah, misalnya dari kehidupan sehari-hari saya ini, Asik. kan Anak Pancasila banget. kan saya di sini hidup sebagai anak kos. Di kos Siap. itu kan anaknya bukan cuma dari daerah saya atau dari mana gitu kan, bukan cuma daerahnya yang beda, tetapi agamanya juga ada yang beda. Misal saya ini seorang Muslim dan teman kos saya ini seorang Kristen kan. Lanjut terakhir ya. Apa tantangan terbesar menurutmu dengan adanya apa Pancasila di era inilah? Tantangan terbesar Pancasila di era ini apa? Terbesar yaitu masih ada orang yang namanya tidak mau punya pandangan hidup, masih mau bebas, tidak mau namanya mengikuti aturan yang ada di Indonesia ini. Itu namanya pego. Oh, Goblok. berarti dia tidak menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Iya, itu tidak Asik. penting, itu udah pindah negara Pindah saja. negara. Iya, Makasih ya Mas ya. siap. Salim dulu. Ini namanya Mas Japip. Makasih Mas. Ya. lanjut lanjut. Ke narasumber kedua namanya Rijal Pak, langsung to the point ya. Kan udah tuh tadi denger ya soalnya sebutin sila-sila sama lambangnya. Coba dah langsung lambang pertama, Pertama itu ketuhanan yang Maha Esa bintang. dilambangkan dengan bintang. Mengapa Udah, bintang? saya pulang dulu ya. Karena bintang itu Wilman jangan. salah satu Adin, melambangkan hal yang paling tinggi lah, hal yang tinggi. nih Ya, melambangkan warga Indonesia itu memiliki Tuhan, bertuhan gitu. Jadi kenapa bertuhan. itu alasannya dipilih bintang. Kalau yang kedua, saya pulang dulu ya guys, saya tadi yang Japip. lanjut dah yang kedua langsung. Sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kenapa dilambangkan dengan rantai? Karena rantai itu melambangkan besi-besi yang tersambung, yang terhubung, yang saling membutuhkan satu sama lain, tidak bisa hidup satu sama lain gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Terus yang ketiga itu persatuan Indonesia. Kenapa dilambangkan dengan pohon beringin? Karena pohon beringin itu ibaratnya tuh kita mempunyai satu alasan yang sama, yaitu di akarnya yang kuat itu menjadikan kita bisa bersatu. Asik. Dengan Kelas. cabang dan ranting yang banyak itu bentuk suku dan keberagaman di Indonesia. Tapi bisa bersatu. Cowok cewek. Nah, kalau Terus banteng? yang keempat itu banteng. Kenapa dilambangkan dengan banteng? Karena filosofinya itu banteng itu adalah makhluk yang hidup berkelompok. Nah, jadi mereka menentukan sesuatu itu sama-sama. Nah, itulah Asik. Makanya musyawarah ya. Kenapanya musyawarah. Asik. Yang terakhir. Terus yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dilambangkan dengan Padi kapas. padi dan kapas. Padi sebagai kebutuhan pangan dan kapas sebagai kebutuhan sandang. Nah, dengan itu kita bisa, ketika kita memiliki kelebihan di antara dua itu, kita berbagi ke orang-orang lain dan berlaku adil. Masya Allah. Boleh lanjut nih? Boleh. Apa tadi kedua ya? Kenapa Pancasila digunakan sebagai ideologi atau landasan negara? Karena Pancasila itu sebagai filosofis grondslag. Apa tuh? Itu bahasa Belanda Artinya? yang berarti itu Pancasila sebagai dasar dari segala dasar hukum di Indonesia. Jadi kenapa dijadikan dasar? Karena ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang terbaik yang ada di dunia. Kelas Tidak king. terlalu ke kiri-kirian, tidak terlalu ke kanan-kananan. Jadi bisa memfilter kedua hal tersebut, kubu barat dan timur. Yang Terus- ketiga nih, lanjut dulu Yang ketiga. Jangan kebanyakan. Yang ketiga sebagai apa ya? Relevannya Pancasila di zaman sekarang. Sangat relevan sebenarnya Pancasila itu. Kenapa? Karena di era globalisasi dan dengan banyaknya masuk pengaruh budaya barat itu, dengan Pancasila kita bisa menyaring itu semua. Jadi kita tetap bisa beradaptasi dengan budaya barat, tapi kita menyaring hal-hal yang tidak baiknya dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu menjadi filter perbuatan kita. Asik. Terus contoh-contoh dalam kehidupannya? Contoh kehidupan sehari-hari, misalnya kita dalam menentukan seorang pemimpin. Nah, di situ ada demokrasi, atau bisa kita sebut tuh musyawarah. Jadi kita menyelesaikan sesuatu atau menentukan sesuatu hal itu dengan musyawarah, bukan keputusan sepihak. Asik. Langsung dah ke pertanyaan terakhir. Apa tantangan terbesar Pancasila Tantangannya atau tantangan di era saat ini? mungkin karena kurangnya edukasi Pancasila secara menyeluruh ke warga-warga awam kan, apalagi
Pancasila ini kan kita dapatnya di perkuliahan. Nah, masih banyak teman-teman kita yang tidak berkesempatan itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi kurangnya edukasi yang rata Asik. tentang Pancasila ini. Berarti Itu cukup. tantangannya. Asik. Makasih ya Mas Rizal. Ini narasumber kedua kita, salim dulu Mas. Makasih ya udah mau mengisi tugas UAS kali ini. Assalamualaikum Pak, ini narasumber ketiga kita namanya Ilman. Saya akan langsung menanyakan dia beberapa soal yang sudah tertera. Langsung aja Mas, pertanyaan pertama, lambang-lambang Pancasila itu fungsinya apa Bang? Atau maknanya apa? Sepengetahuan saya, yang pertama, sila pertama tentang Besaran dikit ketuhanan Bang, yang, besaran. yang dilambangkan dengan Bintang. bintang. Asik. Mengapa bintang? Karena Dikarenakan bintang itu diibaratkan sebuah cahaya. cahaya kerohanian dari Tuhan. Masya Itu Allah. yang membuat bangsa Indonesia harus mempercayai agama masing-masing. Masya Karena Allah. agama adalah jalan tunjuk hidup kita. Jawabannya Ustadz banget nih. Yang kedua coba apa? Yang kedua, Rantai. 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 Mengapa rantai? Dikarenakan itu diibaratnya Pantai? persatuan ataupun Rantai. yang saling terikat. Jadi bangsa Indonesia ini diharapkan itu saling bahu membahu, Saling membahu. menguatkan satu sama lain. Asik. Seperti halnya rantai menguatkan satu sama lain. Jai. Terus yang ketiga persatuan, pohon beringin. Kenapa tuh? Mengapa dilambangkan dengan pohon beringin? Karena pohon beringin itu diibaratkan adalah suatu hal yang kokoh, Kokoh, besar. Itu yang bisa mempersatukan. itu diibaratkan bahwa apabila Indonesia bersatu itu akan menjadi kuat. Asik. Kalau banteng tuh gimana? Kepala banteng. Mengapa kepala banteng? Nah, kenapa? Berarti kita ini hidup beramai-ramai seperti halnya banteng. Oke. Bahwa itu berkelompok yang dimana bangsa Indonesia ini menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah seperti Allah. bunyi silanya. Asik. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti ada yang memimpin ya seperti banteng berkelompok gitu. Harus dipimpin. Yang kelima terakhir. Dipimpin dan terpimpin. Asik. Yang kelima Bang. Kenapa dilambangkan dengan padi dan kapas? Karena itu disyaratkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu harus mengalami kemakmuran yang merata. Padi dan kapas adalah sebuah bahan pangan yang diibaratkan semuanya harus mendapatkan dengan kesetaraan. Oh, harus setara berarti ya, walaupun beda. Keadilan sosial. Adil sosial. Masya Allah. Boleh lanjut pertanyaan kedua nggak? Siap kan? Nah, kenapa Indonesia dijadikan sebagai ideologi negara? Mengapa Indonesia? Oh, Pancasila deh. Oh, Pancasila. Landasan. Mengapa Maaf, Pancasila Pak. Dijadikan landasan negara. Karena Pancasila itu diibaratkan adalah pandangan hidup atau ideologi Oh, suatu sebagai pandangan hidup. Nah, bangsa. Karena Pancasila itu juga merupakan jalan tengah jalan tengah. untuk tidak condong ke kiri maupun ke kanan karena ideologi di dunia itu banyak. Karena ideologi banyak ya. Pancasila, Kita akhirnya milih satu doang yang punya kita Pancasila sendiri. ini adalah Sebuah kesepakatan dari para pendahulu. Kan itu sudah mengisyaratkan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia ini. memang dari bangsanya berarti Pancasila ya. Pancasila Lahir itu dari? lahir dari bagaimana permasalahan yang ada di bangsa. Jadi Asik. untuk menuntaskan itu semua dan menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia ini. Masya Allah. Boleh lanjut? Yang ketiga. Gaskan. Ini takut kelamaan mengganggu masnya nih. Pertanyaan ketiga, apakah Pancasila itu relevan dengan kehidupan sekarang? Seharusnya pasti relevan. Kenapa Itu relevan? Yang harus kita kuatkan di diri kita sendiri. Kalau dia nggak relevan tuh gimana? Nggak Kan relevan. ada orang yang misalnya bilang, oh Pancasila nggak guna tuh. Itu salah. Itu pandangan yang salah. Pandangan yang salah karena Pancasila itu sudah mewakilkan Pancasila mewakilkan, nilai-nilai kehidupan. Masya Allah, nilai Seperti kehidupan. tadi saya itu. Yang pertama sudah Tuhan yang Muhammad Esa. Ibaratkan tadi, maka setiap manusia itu harus mempercayai Tuhan. Masya Allah. Yang kedua ya kayak tadi. seterusnya. Asik. Oke, boleh lanjut berarti ya. Oke. Contoh-contohnya deh. Yang keempat, contoh-contoh Pancasila dan kehidupan satu aja, coba.
beribadah kepada Tuhan. Sila ke-1 ya, masya Allah. Sila ke-1. Nah. Karena kan sila ke-1 ini beda dengan sila-sila yang lain. Dia itu sebagai dasar dari sila yang lain ya. Lanjut deh, yang terakhir Karena nih. Sila pertama ini bukan tentang hubungan manusia dengan manusia, Tapi hubungan manusia dengan Tuhan. Sang Penciptanya. Masya Allah. Itulah bagaimana bagusnya Pancasila. Sila pertama Tidak ya, hanya mengaitkan dengan antara manusia, tapi tetap mengaitkan dengan Tuhan. Sang Pencipta. Masya Allah. Apa tantangan Pancasila bang terakhir Tentang Pancasila zaman di zaman ini? Kan banyak tuh konflik sekarang. seperti kita lihat zaman sekarang itu banyak pemahaman ideologi yang masuk dari luar. Oh yang masuk dari luar berarti ini ya. Sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia bukan tidak mempercayai ideologi luar, tapi harus menyaring dan menyatukan dengan ideologi kita sendiri. Karena Pancasila bagaimanapun adalah sebuah rumusan yang telah dipercayai atau yang dibangun oleh para pendahulu. Oh, berarti tantangan terbesarnya adalah teknologi. Teknologi dan juga sosmed yang ada. Ah, Karena apa? Karena mohon maaf, karena di Indonesia ini kita semua minim literasi. minim literasi. Kita harus menambahkan literasi baik itu melalui sejarah, pendidikan, Ah, semua hal Masya Allah. harus membaca karena membaca adalah kunci untuk bisa menaklukkan dunia. Oke Dan siap. mempelajari Pancasila adalah mengembangkan nasionalisme kita. Asik. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu Tuhan. Masya Allah. Terima kasih Mas Ilman. Salam dulu. Udah selesai. Sudah dong. Terima kasih sebelumnya Bapak. Itu semua adalah 3 narasumber saya yang saya wawancarai. Ini ada sebagai teman saja Pak. Ini ada namanya Fahmi, teman kelas juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf karena ini ada ribut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.